sudah menjadi ibu kota jauh sebelum Indonesia merdeka. Wajar saja jika banyak masyarakat yang datang ke tempat ini mengadu nasib demi menggapai cita-cita. Dan hal ini pun menjelaskan 70% perputaran uang di Indonesia berasal dari Jakarta, dan Jakarta pun menjadi kontribusi ekonomi terbesar se-Indonesia dengan persentase 16,96%. Namun terkadang mimpi tidak seindah realita. Banyaknya pendatang yang datang ke Jakarta justru membuat Jakarta memiliki beban yang sangat berat sebagai pusat pemerintahan, pusat perekonomian, serta pusat perdagangan dan jasa. Hal ini pun membuat Jakarta memiliki permasalahan yang sangat serius dan sulit diselesaikan selama bertahun-tahun. Beban tersebut mulai dari pembiayaan dan ketersediaan air tanah, listrik, banjir, pemukiman kumuh, hingga permasalahan sampah dan kemacetan. Menurut TomTom Traffic Index, Jakarta bahkan masuk ke dalam daftar 10 kota besar paling macet sedunia tahun 2022, bersamaan dengan sejumlah kota besar dari negara besar di dunia seperti India, Inggris, Peru, Prancis, hingga Meksiko. Dan akhirnya, Jakarta pun dirasa untuk tidak lagi dapat menahan semua beban ini. Dan status ibu kota pun dipindah. Hal ini pun tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Pasal 63 tentang Daerah Khusus Jakarta, bahwa pemindahan akan terjadi setelah adanya keputusan Presiden tentang pemindahan tersebut. Yang baru-baru ini diketahui bahwa pemindahan ibu kota akan dilakukan per 17 Agustus 2024 atau tepat pada saat hari ulang tahun Indonesia. Senang banget karena Indonesia semakin maju. Oh ya nggak apa-apa. Jakarta karena sudah dikenal seluruh dunia. Ya kalau buat saya sih amat sangat disayangkan ya, sedih banget ya. Karena ya kita kan tahu kan kalau ibu kota Indonesia itu kan ya DKI Jakarta ya. Sama ini selama dari tahun 45 sampai sekarang. Jadi ya lumayan sedih lah. Sebenarnya kalau sebagai warga Jakarta kayaknya aku lebih senang kalau IKN dipindahin. Kenapa? Karena untuk mengurai kemacetan sih. Harapan aku dengan adanya IKN mengurangi kepadatan penduduk di Jakarta terutama gitu. Karena kan Jakarta udah padat banget ya Mbak. Nah harapannya dengan ada pemindahan nanti di IKN itu berkurang deh kemacetan di Jakarta. Ya, dengan dipersiapkannya Jakarta sebagai kota global, sekaligus pusat dari sektor bisnis di Indonesia, maka masalah kemacetan dan masalah-masalah menahun lainnya di Jakarta diprediksi akan terselesaikan. Tapi, apakah cita-cita itu akan tercapai? Memang, sepintas pemindahan ibu kota seakan menjadi usulan yang solutif. Minat untuk urbanisasi ke Jakarta mulai menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Masalah kepadatan penduduk pun seakan teratasi. Magnet Jakarta sebagai ladang uang mulai sedikit berkurang, dan program pemerintah untuk pemerataan perekonomian mulai berjalan. Namun ternyata, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta justru mengungkap bahwa penurunan angka urbanisasi justru disebabkan oleh perapihan data kependudukan. Pengamat tata kota Nirwono Yoga juga mengatakan bahwa pemindahan ibu kota tidak berefek banyak pada masalah kependudukan dan alam di Jakarta. Pasalnya kemacetan akan terus ada sekalipun status ibu kota tidak lagi di tangan Jakarta. Pada tahun 2045 ditargetkan IKN itu kan yang akan pindah dari Jakarta dan sekitarnya itu ada 1,5 juta sampai dengan 2 juta lah paling sekitar segitu ya, yang ke arah IKN Nusantara ya. Nah, kalau lihat dari jumlah itu sebenarnya tidak terlalu signifikan karena jumlah penduduk Jakarta sekarang itu udah 10 juta lebih ya. Siang begini sampai dengan 12 juta. Nah, kalau ditambah dengan Jabodetabek kita bisa mencapai angka 25 juta sampai 27 juta. Jadi, kalau cuman diambil segitu ya 1,5 sampai 2 juta, maka tidak akan berdampak signifikan jumlah penduduknya. Bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 misalnya yang terbaru tentang Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, Jakarta ditetapkan sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global. Artinya akan lebih banyak lagi orang untuk datang ke Jakarta untuk mengadu peruntungan ya.
Menurut Nirwono, Jakarta yang akan tambah padat, hidup yang akan makin mahal, dan kemacetan yang tidak terkendali ini justru akan merembet ke daerah-daerah sekitarnya. Terus kemudian data Dukcapil misalnya kemarin mengatakan bahwa jumlah urbanisasi atau pendatang ke Jakarta turun, itu bukan berarti turunnya di Jakarta kemudian mencapai kita bisa bernafas lega, karena para pendatang tetap akan datang, tapi karena pertimbangan hidup di Jakarta mahal, terus kemudian belum tentu ada tempat tinggal yang layak, sehingga mereka memilih tinggal di Bodetabek, tetapi tetap bekerja di Jakarta. Bahkan survei juga mengungkapkan bahwa permasalahan terbesar di ibu kota selain kemacetan dan juga pemukiman kumuh, yakni krisis air bersih dan banjir, juga tidak akan kunjung terselesaikan hanya jika Jakarta berhenti menjadi ibu kota. Di sisi lain, hal ini justru menjadi bumerang bagi Jakarta karena banyak yang berpendapat bahwa Jakarta akan mengalami penurunan ekonomi. Memang pertumbuhan ekonomi yang merata merupakan cita-cita semua pihak, tapi hal ini justru menjadi sentimen negatif bagi para pelaku industri terutama di Jakarta. Dan inilah pendapat dari Director of Public Policy Selyos Media Wahyudi. Sebetulnya ada beberapa argumen yang menyebabkan Jakarta mungkin saja mengalami perlambatan ekonomi. Yang pertama, migrasi pusat pemerintahan, karena banyak PNS, kantor-kantor pemerintahan yang akan pindah. Termasuk juga perpindahan bisnis yang terkait pemerintahan, pengurangan investasi infrastruktur, pengurangan permintaan daerah, ya, bisa jadi terjadi pengurangan permintaan barang dan jasa yang sebelumnya dipasok ke pemerintah di Jakarta. Itu juga termasuk jasa-jasa kantor, jasa perumahan bagi pegawai pemerintah, dan juga mungkin layanan-layanan yang berkaitan dengan aktivitas kepemerintahan. Kalau dampak sektoralnya mungkin sektor properti ya dan real estate, karena bisa jadi terjadi penurunan permintaan perumahan, kantor pemerintah yang berpindah mungkin saja dapat menurunkan harga properti dan tingkat hunian di Jakarta. Namun media menganggap bahwa penurunan ekonomi ini tidak akan terjadi dalam waktu yang singkat. Menurutnya masih butuh beberapa tahun untuk betul-betul merasakan dampak dari perlambatan ekonomi Jakarta. Karena memang di satu sisi Jakarta memang masih menjadi pusat bisnis dan keuangan terbesar di Indonesia. Banyak perusahaan besar, termasuk perusahaan multinasional yang masih memiliki kantor pusat di Jakarta, dan supply chain-nya tidak akan bisa berubah begitu saja dan juga tidak perlu dipindah ke IKN. Termasuk juga populasi dan konsumsi yang masih tinggi. Jakarta punya populasi yang sangat besar, tingkat konsumsi yang sangat besar, sehingga memang permintaannya masih sangat stabil dalam hal produk dan layanan, dan bisa mendukung ekonomi lokal juga meskipun ada perpindahan pusat pemerintahan. Dalam jangka panjang saya kira Jakarta akan tetap stabil dan tetap memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan kepada nasional. Saat ini kalau nggak salah kontribusinya sekitar 16%, dan untuk mempertahankan itu saya kira juga tidak cukup sulit bagi Jakarta sepanjang Jakarta bisa mempertahankan efisiensi dan produktivitas. Ya, Jakarta memang kota yang besar. Rumah lebih dari 10 juta orang. Dan lebih dari itu, 30 juta orang juga menggantungkan nasibnya di kota ini. Jadi alangkah disayangkan jika pemindahan status ibu kota justru menambah masalah yang ada di kota ini. Dan inilah peran penting pemerintah untuk dapat menuntaskan masalah di sini, sekaligus mempersiapkan Jakarta sebagai kota global seperti yang diamanatkan dalam undang-undang.